anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, mulai pembelajaran lebih dahulu ya. Semuanya, alangkah baiknya untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Kita sudah membahas materi di akuntansi perusahaan jasa itu mengenai siklus sudah tahap pelaporan. Oke, masih ingat kemarin materi kita bahas apa? Laporan keuangan yang berhubungan dengan aliran kas masuk dan kas keluar. Berarti laporan apa? Laporan arus. Iya, laporan arus kas. Iya, terakhir kita membahas laporan arus kas. Ada 3 terakhir di siklus akuntansi perusahaan jasa, penutup di siklus akuntansi, berarti sudah masuk ke tahap terakhir ya. Oke, untuk materi kita saat ini yaitu materi jurnal penutup. Oke, kalau gitu siapkan alat tulis, buku yang kemarin sudah Ibu berikan ya di Google Classroom. Kita ada bahan pembelajaran, ada LKPD. Oke, absensinya nanti di Google Classroom ya, Nak. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, diminta menguraikan definisi serta kegunaan dari jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan benar. Selain itu, kalian juga diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menguraikan langkah penyusunan jurnal penutup pada perusahaan jasa atau dapat menguraikan definisi serta kegunaan dari jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan benar. Selain itu, kalian juga diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menguraikan langkah penyusunan jurnal penutup pada perusahaan jasa dengan benar dan percaya diri. Oke, setelah itu, kalian juga dapat menganalisis akun-akun untuk jurnal penutup pada perusahaan jasa dengan benar. Dan terakhir, kalian dapat menyajikan jurnal penutup pada perusahaan jasa dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita setelah kalian mempelajari jurnal penutup. Oke, sudah siap untuk materi selanjutnya? Oke, semua sudah siap ya? Ya. Nah, ya. Nah, pertanyaannya, apa akun temporer atau nominal harus ditutup? Nah, ini yang jadi pembahasan kita atau permasalahan kita. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih akun temporer atau nominal? Kalian tahu? Akun yang bersifat sementara. Iya, akun yang bersifat sementara. Oke, akun apa saja yang termasuk akun nominal? Kalian tahu? Pendapatan sama beban bukan, Bu? Iya, betul ya. Beban, Bu. Akun pendapatan dan akun beban. Oke, tutup semua akun pendapatan dan semua akun beban prive. Oke. Nah, ini ada ya, ada jawabannya, ada 2. Oke, itu jurnal penutup, kegunaannya serta cara penyusunannya. Di sini Ibu ada video pembelajaran. Catat ya, apa sih jurnal penutup itu? Terus kedua, kegunaan jurnal penutup itu, terus akun-akun apa saja yang harus ditutup. Nah, dari video itu kalian bisa menjawab nanti pertanyaan Ibu ini, mengapa akun temporer atau nominal ini harus ditutup. Baik, kita mulai ya. Jurnal penutup perusahaan jasa. Apa sih pengertiannya jurnal penutup? Sama nggak dengan jurnal-jurnal lainnya? Ya, sama formatnya. Tapi kalau jurnal penutup adalah jurnal yang dilakukannya di akhir periode untuk menutup pencatatan di periode yang sedang berjalan agar bisa memulai pencatatan di periode yang baru. Lalu akun apa saja yang perlu ditutup? Ada akun nominal. Masih ingat kan akun nominal itu apa? Ya, jadi akun-akun yang muncul ketika di laporan laba rugi. Lalu ada tambahan satu lagi yaitu prive. Misalkan kalau perusahaan tidak membuat jurnal penutup, seperti apa, Bu? Jadi misal ada perusahaan namanya Jangga.
setiap tahunnya dia punya laba 50 miliar. Kalau perusahaan itu tidak melakukan jurnal penutup, di tiap tahunnya laba itu akan terus berakumulasi. Tapi kalau perusahaan melakukan jurnal penutup, maka di tahun berikutnya labanya adalah 0. Jadi bisa mulai perhitungan yang baru, tidak dengan akumulasi di tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang masih ingat akun nominal itu apa aja? Ya, yang pertama ada akun pendapatan. Lalu yang kedua ada akun biaya atau beban. Lalu yang ketiga adalah akun laba atau akun rugi. Dan yang terakhir adalah akun prive. Ya, biasanya di laporan laba rugi muncul pendapatan, biaya dengan selisihnya yaitu laba atau rugi. Oke, berikutnya saya akan jelasin jurnal penutup untuk akun pendapatan. Kalau di laporan laba rugi, biasanya pendapatan itu posisi normalnya kan dikredit. Maka di jurnal penutup, pendapatan yang biasanya dikredit, maka untuk dinolkan kita perlu pindahkan dia ke debit. Maka pasangannya yaitu ikhtisar laba rugi yang dikredit. Lalu berikutnya jurnal penutup untuk akun biaya atau beban. Nah, ini juga sama, di laba rugi kan posisinya dia di debit. Untuk di jurnal penutupnya, maka untuk mengenolkannya kita perlu memindah biayanya itu dari debit jadi ke kredit dengan pasangannya ikhtisar laba rugi yang di debitnya. Lalu berikutnya jurnal penutup untuk akun laba atau rugi. Di sini ada 2 kasus ketika perusahaan mengalami laba atau perusahaan mengalami rugi. Caranya gimana? Seperti ketika kalian buat laporan laba rugi, ketika posisi debitnya lebih besar dibanding kredit atau bebannya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi. Tapi kalau misalkan kreditnya atau pendapatannya lebih besar dari beban, maka perusahaan mengalami laba. Lalu berikutnya adalah jurnal penutup untuk akun prive. Ketika di neraca, prive itu kan letaknya biasanya di debit. Maka ketika kita melakukan jurnal penutup, prive dipindahkan ke kredit. Kenapa di kredit? Karena prive sifatnya mengurangi modal. Ketika modalnya berkurang, biasanya letaknya di kredit, maka dia jadi di debit. Begitu. Paham ya? Nah, ini adalah contoh jurnal penutupnya. Pencatatannya seperti ini. Silakan diamati. Tetap harus ada judulnya, nama perusahaan, jurnal penutup, periode, bulan, tahun. Bagaimana videonya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah mencatat poin-poin penting apa saja yang ada di video tersebut? Sudah, Bu. Oke, saya kasih waktu lah ya buat kalian nanti menelaah. Silakan coba didiskusikan di grup WhatsApp. Video apa saja sih yang tadi terkait saya kasih waktu? Membahas tentang jurnal penutup. Ya. Pengertiannya ialah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk mengakhiri pencatatan periode berjalan agar dapat memulai pencatatan di periode baru. Oke. Dan akun-akun yang harus ditutup yaitu akun nominal atau akun yang ada di laporan laba rugi dan yang ada di dalam prive. Ya. Oke. Ada yang ingin melengkapi modal? Kalau pendapatannya ditaruh di debit, terus ikhtisar laba ruginya ditaruh di kredit, Bu. Ya. Oke. Kalau beban, laba rugi ditaruh di debit, bebannya ditaruh di kredit. Kalau prive, modal di debit, prive-nya di kredit, Bu. Iya. Oke. Terus terakhir? Laba rugi. Kalau laba, laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Iya. Kalau rugi, modalnya di debit, laba ruginya di kredit. Oke, betul. Iya. Ya.
Oke, kalau bisa, ini kan ada ini ya, salah satu lembar kerja. Nah, tapi sebelum kita mulai, ini saya apa ya? Saya bagikan kelompok terlebih dahulu. Ini laba-laba rugi, terus jangan lupa diterapkan di bagian akun terakhir. Oke, silakan. Berarti jurnalnya yang buat ditutup perkiraannya itu kan pendapatan. Pendapatannya kan ada dua, pendapatan jasa sama pendapatan bunga. Ikhtisar dicatatnya. Enggak. Dijadiin satu bukan kan sama pendapatan. Di pendapatan jasa, pendapatan bunga kan di debit. Habis itu ikhtisar laba ruginya di kredit. Terus sekarang kita buat menutup perkiraan bebannya berarti ada beban gaji, ikhtisar laba ruginya ada di kredit kan? Jadi itu pendapatan jasa ditaruh di debit, kemudian pendapatan bunganya juga ditaruh di debit. Nah, ikhtisar laba ruginya ditaruh di kredit. Ini hasil dari ikhtisarnya ini dari penjumlahan pendapatan jasa ditambah pendapatan bunga, Bu. Kemudian ini mau mencari ikhtisar laba ruginya ditambahin dulu, Bu, beban-bebannya nih, beban gaji, beban perjalanan, beban telepon, beban komisi, beban sewa, beban depresiasi, beban asuransi, dan beban lain-lain. Nah, jika udah ditambahin, nanti baru dah itu dapat ikhtisar laba ruginya, Bu. Lanjut. Terus modal juga gitu, Bu. Modalnya ditaruh di kredit, ikhtisar laba ruginya ditaruh di debit. Terus yang drive modalnya di debit, drive-nya di kredit, Bu. Nah, jika udah seluruh debitnya ditambahin, sama juga, Bu, kayak kreditnya ditambahin. Jika sama, itu artinya udah balance, Bu. Oke, ini yang lain udah sama. Perjalanan depresiasi, asuransi, sama beban lain-lain ya. Jasa sama pendapatan bunga. Ikhtisar laba rugi. Oh, oke. Kamu udah menyusun jurnal penutup. Berarti sudah paham cara menyusun jurnal penutupnya bagaimana, Jubaida? Alhamdulillah dikit, Bu. Dikit-dikit. Apa saja yang proses untuk penyusunannya itu, langkah-langkahnya bagaimana? Apa pertama kali yang ditutup itu apa? Akun pendapatan. Oke. Kalau ditutup berarti akun pendapatannya letaknya di mana? Debit. Oke. Terus lanjut lagi, silakan. Apa saja? Ada akun laba rugi. Ya. Terus? Ada akun beban atau biaya. Terus? Lanjut lagi. Ada Ini setelah kita leave dari room ini, jangan lupa kalian kerjakan post test. Prosesnya ada, linknya di Google Classroom. Tinggal materi berikutnya setelah dari jurnal penutup, kita berikutnya itu ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan.
Oke, Ibu minta kalian silakan cari terlebih dahulu literasi mengenai neraca saldo. Ibu setelah penutupan bisa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih anak-anak Ibu. Semoga sehat selalu ya, Nak.